Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, ikhwani fillah, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Allah kembali memberikan kita nikmat untuk bisa hadir dan duduk di majelis yang mulia ini, di dalam salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Dan juga syarahnya dari Al-Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dari kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah, yaitu penjelasan tentang 40 hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan hadis yang ke-19 yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia, ulama'us sahabah, alimus sahabah, itu ulamanya para sahabat, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah. Disebutkan di sini an Abil Abbas, dari Bapak Al-Abbas. Jadi kunyah beliau itu Abul Abbas. Jadi nama anaknya Abdullah itu Abbas diambil dari nama bapaknya. Itu kebiasaan orang Arab tuh gitu. Jadi nama anaknya biasanya nama bapaknya atau nama kakeknya, biasanya begitu. Ya. Seperti Nabi SAW punya anak namanya Abdullah dan bapak beliau namanya Abdullah. Biasanya seperti itu. Itu kebiasaan dari bangsa Arab seperti itu. Dari Abul Abbas, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqal. Suatu ketika aku pernah berada di belakang Nabi. Maksudnya belakang di sini dibonceng. Nanti akan disebutkan. Dibonceng di atas kendaraan, yaitu berupa keledai. Ya. Faqala, maka Nabi berkata kepadaku, ya gulam, wahai gulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa perkara, beberapa hal.
Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Ada yang mengatakan di sisimu, di dekatmu. Ada yang mengatakan di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Ya, meminta hajat maksudnya. Kalau ada hajat yang ingin engkau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Terutama dalam hal-hal yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Dan itu hanya Allah yang mampu melakukannya. Seperti kesembuhan, ya, seperti meminta pertolongan dari kemudorotan. Manusia tidak mampu melakukan hal tersebut. Tetapi yang mampu melakukannya adalah Allah Ta'ala. Ya. Lalu Nabi berkata, wa'lam, dan ketahuilah, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Kalau sekiranya umat ini berkumpul untuk memberikan satu manfaat kepada dirimu, kalau manfaat itu tidak Allah pernah takdirkan untukmu, niscaya engkau tidak akan mampu untuk meraihnya. Jadi ada sekelompok manusia ingin memberikan kita satu manfaat. Taruhlah mereka ingin memberikan kita berupa beberapa keping emas misalkan. Kalau zaman dulu itu kan. Tetapi kalau itu tidak pernah ditakdirkan untuk kita memilikinya, seberapa besar pun usaha manusia untuk melakukan, dia tidak akan mampu untuk bisa memberikan manfaat itu. Karena wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu berkehendak atas segala sesuatu. Termasuk manfaat-manfaat yang akan diraih oleh seorang manusia. Itu semuanya kembali kepada takdir Allah. Kembali kepada apa yang telah Allah catatkan bagi perjalanan hidup manusia. Ya. Jadi butuh kepada pasrah, berserah diri. Tetapi pasrah yang benar itu disertai dengan usaha. Harus ada usahanya. Harus ada effortnya. Kalau antum mencoba untuk berpasrah kepada Allah tapi tidak ada usaha, itu bukan usahanya, itu bukan pasrahnya orang beriman. Karena orang beriman itu harus disertai dengan usaha. Setelah dia berusaha, barulah dia berserah diri kepada Allah Ta'ala. Lalu kata Nabi SAW, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Sebaliknya, kalau manusia itu berkumpul, berupaya untuk memudaratkan dan mencelakakan dirimu, tapi kalau Allah tidak pernah menakdirkan kemudaratan itu menimpa kita, maka niscaya tidak akan pernah menimpa diri kita. Lalu Nabi SAW mengatakan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah diangkat. Artinya pena yang menulis takdir manusia. Dan lembaran-lembaran telah kering. Itu lembaran catatan takdir manusia. Telah dicatat, telah ditulis. Tidak ada lagi penulisan takdir itu. Sudah terjadi 50.000 tahun sebelum pencipta langit dan bumi. Semua manusia sudah memiliki takdirnya masing-masing.
Apa yang akan menimpa kita dari manfaat atau apa yang akan menimpa kita dari satu kemudaratan, semua itu tidak terlepas dari apa yang telah Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, kataballahu maqadirul khalaik qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsi alfi sanah. Allah telah mencatatkan takdir manusia dari manusia pertama sampai manusia yang terakhir sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun lamanya. Jadi kalau ditanya mana yang duluan diciptakan oleh Allah, apakah takdirnya atau manusianya? Jawabannya takdirnya terlebih dahulu. Baru setelah itu Allah menakdirkan atau Allah menciptakan manusianya. Jadi takdirnya sudah dulu diciptakan sama Allah, dituliskan, digariskan. Baru kemudian Allah menciptakan manusia. Karena konteks hadisnya jelas. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kalau langit dan bumi saja belum diciptakan, apalagi manusianya. Karena kan manusia hidup di dalam buminya. Ya. Sementara sebelum manusia diturunkan ke bumi, para ulama juga menyebutkan bahwasanya bukan manusia yang pertama kali tinggal di bumi ini. Ada yang mengatakan yang pertama kali tinggal adalah bangsa jin. Tetapi karena mereka melakukan kerusakan di atas muka bumi ini, maka mereka pun ya tidak diizinkan untuk tinggal lagi oleh Allah Ta'ala. Artinya diganti. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di atas muka bumi ini pengganti. Jadi ada yang akan hidup. Yang lainnya. Nah ternyata itu dari kalangan manusia. Makanya Adam diturunkan ke bumi. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dengan lafaz yang berbeda selain daripada riwayat At-Tirmidzi, karena hadis ini diriwayatkan oleh banyak ulama hadis. Adapun hadis yang diriwayatkan dari selain daripada Tirmidzi, redaksinya ihfadillah tajidhu amamak. Jagalah Allah, maka niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi firraha, ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah di saat engkau lapang, Allah akan mengenalimu di saat engkau sempit. Ya. Tapi kan kita kebalik. Di saat sempit baru kita ingat Allah. Tetapi dikala kita lapang, kita lupa sama Allah. Kita terjatuh dalam penyakit ghaflah, kelalaian. Itu penyakit kita sekarang itu, lalai. Membiarkan kelalaian itu menguasai diri kita. Sehingga apa yang terjadi? Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kita tinggalkan dan luput dari kita untuk kita mengamalkan. Al-ghaflah. Salah satu di antara panah-panah syaitan untuk menjauhkan manusia dari ridho Allah Ta'ala. Lalai. Maka obati penyakit ini. Jangan lalai. Ya. Sadarlah. Kita disuruh sadar. Makanya kata Imam Syafi'i, perkara yang paling pertama yang harus diperhatikan oleh manusia yang hidup di atas muka bumi ini adalah al-yaqadhah. Dia harus sadar. Jangan tidur. Jangan lalai. Maksudnya tidur di situ tuh jangan pernah kita lalai dari melakukan kebaikan-kebaikan. Karena kita butuh kepada kebaikan itu. Butuh kepada amal soleh. Apalagi dikatakan oleh para ulama bahwasanya Allah menjadikan bagi manusia itu ada lemari yang disebut dengan lemari pagi dan lemari sore. Atau lemari malam. Khizanatun nahari wa khizanatul lail. Apa maksudnya? Khizanatun nahar akan menampung amal-amal soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba di pagi hari.
Sedangkan hizanatul lail adalah lemari yang akan menampung amal-amal soleh yang kita lakukan di malam hari. Puasa masuk ke lemari mana? Siang atau malam? Siang. Salat malam, dia masuk ke lemari malam. Dan di saatnya nanti kita akan membuka lemari tersebut. Ada orang yang tatkala membuka tidak ada isinya. Ada orang yang tatkala dia buka isinya hanya beberapa saja. Ada orang yang tatkala dia membuka lemari siang isinya ada, ketika dia membuka lemari malam tidak ada isinya. Setiap kita punya lemari yang sama, tetapi tidak memiliki isi yang sama. Tidak memiliki isi yang sama. Dan tidak mesti orang yang hidup lebih lama di sini dia akan pasti memiliki isi dari lemari itu lebih banyak daripada yang hidupnya sedikit, belum tentu. Ya, belum tentu. Itu kembali kepada pribadi kita masing-masing. Sesemangat apa kita mengisi lemari tersebut. Ya. Bisa jadi ada orang yang hidupnya singkat, tetapi ternyata isinya ya lebih banyak daripada orang yang hidupnya bahkan sampai 100 tahun. Karena dia adalah orang-orang yang tidak lalai. Percuma hidup lama tapi kalau lalai. Ya. Percuma ya. Jadi efektivitas itu penting. Efisiensi itu penting. Coba antum lihat. Orang-orang yang bekerja secara efektif dan efisien itu hasilnya beda dengan orang yang bekerja ya biar kadang-kadang ya sudah gitu kerjanya bukan 26 jam kerja. Tapi gak efektif. Berbeda dengan orang yang hanya bekerja beberapa saat tetapi dia efektif. Bahkan dia menghasilkan jauh lebih banyak daripada orang yang bekerja dengan jam yang bahkan melebihi satu hari dalam ya 24 jam dalam sehari itu 26 jam bahkan dia kerja. Subhanallah. Kenapa? Enggak efektif, lalai. Banyak santainya. Terlalu banyak bengongnya. Ya. Jadi kenali Allah di saat kita lapang. Allah akan mengenali kita di saat kita sulit. Wa alam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Maka ketahuilah apa yang luput darimu itu tidak akan pernah engkau mendapatkannya. Wa ma asabaka lam yakun liyukhtiak. Dan apa yang menimpa dirimu itu tidak akan bisa engkau menghindarinya. Kalau memang itu sudah takdirnya, mau bagaimanapun cara kita untuk berusaha menghindarinya sudah, namanya sudah takdir dari Allah Ta'ala. Ya, takdir dari Allah. Wa alam anna nasra ma'as sabr. Dan ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu bersama dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi. Di balik kemudahan atau di balik kesulitan ada kemudahan. Wa anna ma'al usri yusra. Dan di balik kesempitan ada kelapangan. Nah, hadis ini hadis yang hasan sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Hakim di dalam kitab-kitab hadis mereka. Nah, ini hadisnya. Jadi hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tapi sekarang kita baca penjelasannya sebelum kita masuk ke pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini. Tapi dikatakan di sini yang pertama yang ingin dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yaitu ucapan Nabi SAW, kuntu khalfan Nabi, atau ucapan Abdullah ibnu Abbas, tatkala aku berada di belakangnya Nabi. Apa maksudnya? Yahtamilu annahu raqibun ma'ah wa yahtamilu annahu yamshi khalfah wa ayyan kana fal muhim annahu awsahu bihadhil wasaya al-adhimah. Kata-kata di belakang Nabi itu memiliki dua makna.
Makna yang pertama, bisa jadi Abdullah ibnu Abbas itu sedang dibonceng oleh Nabi di belakangnya beliau. Artinya Nabi yang memegang kendali kuda dan Abdullah ibnu Abbas di belakang. Kayak kita naik sepeda motor tuh. Ustadznya sing gonceng. Bukan ustadznya yang dibonceng kan gitu kan. Jadi ustadznya di depan, kitanya di belakang. Bisa jadi itu maksud yang pertama. Atau maksud yang kedua, yaitu Abdullah ibnu Abbas berjalan di belakangnya siapa? Nabi. Karena kata-kata kholfa ini umum, bisa dalam kondisi sedang berjalan atau kondisi di atas kendaraan. Namun kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu tidak penting mau Nabi sedang berada di atas keledainya atau sedang berjalan. Yang penting itu Abdullah ibnu Abbas sedang ingin diberikan wasiat. Itu yang penting. Ya. Jadi tidak perlu nanya nanti, Ustadz, itu di belakang Nabi maksudnya apa? Naik apa Ustadz? Naik kuda, naik keledai, naik onta. Ya kita katakan wallahu alam, tidak penting itu mau naik kuda, mau naik keledai, mau naik onta, mau naik buruk kah misalkan. Yang penting itu adalah wasiat yang akan disampaikan Nabi itu. Ya. Tidak penting itu. Tapi wasiat yang akan disampaikan oleh Nabi SAW itu adalah perkara yang paling penting. Karena wasiat ini akan menjadi pegangan hidup orang ini. Abdullah ibnu Abbas ini. Yang akan menjadi teman dia mengarungi kehidupan di atas muka bumi ini. Itu maksudnya di belakang Nabi. Bisa jadi sedang berjalan lalu Ibnu Abbas berada di belakangnya. Atau bisa jadi ya beliau sedang menaiki kendaraan berupa keledai. Umumnya Nabi itu kalau pergi kemana-mana naik keledai. Umumnya gitu. Naik bigol, bukan keledai sebenarnya. Bigol. Bigol itu peranakan dari keledai dan kuda. Jadi di tengah-tengah. Jadi kuda kawin sama keledai. Lahirlah bigol. Jadi lebih tinggi, lebih besar dikit. Ya. Itu kendaraan Nabi. Kalau kita sekarang nggak ada orang naik, nggak ada yang naik keledai sekarang ini. Tapi naiknya tenaga kuda, iya kan? Kan motor, mobil itu kan tenaga kuda kan? Ya. Tinggal ngegas. Ya. Tapi masih ada kan yang naik ya, kendaraan kuda masih ada di sini. Apa di sini namanya? Kalau kuda, angkutan kuda itu. Andong atau apa? Dokar. Tempat saya namanya Cidomo. Ya. Ada yang membedakan. Jadi kalau Cidomo itu bannya itu pakai ban mobil. Tapi kalau pakai ban kayu itu namanya dokar kata orang sana. Jadi kalau bannya ban kayu itu pakai dokar. Ya ala kulihal yang penting kuda gitu kan yang narik. Kalau sapi beda lagi kan? Apa? Cikar. Ya, cikar namanya itu. Ya, itu kalau sapi. Taib. Kemudian kata berikutnya. Ya gulam. Wahai gulam. Apa yang maksud dengan kata-kata gulam ini? Kenapa Nabi memanggil Ibnu Abbas dengan sebutan gulam? Li'anna ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma kana shaghir. Karena Ibnu Abbas pada waktu itu usianya masih kecil. Bayangkan usia bapaknya saja Abbas dengan Nabi itu beda 2 tahun. Beda 2 tahun. Jadi Abbas itu lebih besar 2 tahun daripada Nabi. Kalau Nabi usianya 40 berarti Abbas itu usianya 42. Nah kalau sama bapaknya saja dekat, apalagi sama anaknya pasti jauh. Dan saat itu Ibnu Abbas masih kecil anaknya. Masih usia belasan tahun. Makanya dipanggil gulam. Ya. Gulam itu anak kecil. Ya, anak kecil gulam itu. Ada yang mengatakan belum sampai usia balik namanya gulam itu. Misalkan kalau usia 10 tahun dia belum balik maka dia namanya gulam. Kalau sudah balik bukan gulam lagi namanya syabab. Namanya syabab.
Oleh karena ya kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam Fathul Bari, ketika beliau menyebutkan tentang pembagian usia manusia itu ada 4. Yang pertama namanya Sinnut Tufulah. Sinnut Tufulah. Apa tuh Sinnut Tufulah? Usia anak. Dari 0 tahun sampai balik. Jadi rentan usianya itu dari 0 tahun sampai balik. Nah, orang-orang yang berada di usia ini, dia sedang masuk ke dalam fase usia pertama dari fase usia manusia, disebut dengan Sinnut Tufulah. Ya, Sinnut Tufulah. Siapa yang belum balik di sini, ya, itu masuk dalam kategori Sinnut Tufulah. Sedangkan kalau dia sudah balik sampai usia 40 tahun, Ibnu Hajar mengatakan itu namanya Sinnus Syabab. Namanya Sinnus Syabab. Jadi kalau antum misalkan hari ini berusia 39 tahun, 11 bulan, 29 hari, ya, antum masih muda. Kalau sudah 40 tahun, antum berarti sudah tidak muda lagi itu. Ya, jadi sampai 40 tahun itu namanya Sinnus Syabab. Fase yang ketiga itu namanya Sinnul Kuhulah. Yaitu antara usia 40 tahun. Di sini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan dari usia 40 tahun sampai 50 tahun. Ada yang mengatakan dari 40 tahun sampai 60 tahun. Itu namanya Sinnul Kuhulah. Kalau kita terjemahkan itu adalah usia pra tua. Jadi tua itu ada pranya, Pak. Ya, pra tua. Berjalan menuju tua. Ya. Sedangkan usia yang terakhir itu namanya Sinnus Syuyukh. Usia sebeh. Usia tua. Ya, 60 tahun ke atas. Jadi antum yang sudah 60 tahun ke atas berarti antum sudah masuk ke dalam fase usia manusia yang terakhir. Sinnus Syuyukh. Fase tua. Tapi kata Imam Ibnu Hajar, banyak orang usia boleh tua tapi jiwa tetap muda. Semangat 45 katanya. Banyak yang seperti itu. Itu kata Ibnu Hajar begitu. Banyak manusia itu yang usianya boleh tua. Tetapi jiwanya seolah-olah dia masih syabab, masih muda. Tapi sebaliknya banyak orang yang masih syabab, tetapi dari sisi beribadah seperti orang tua. Banyak atau tidak? Usianya masih muda, tapi kalau ibadah kalah sama yang tua. Yang tua lebih semangat. Coba lihat kalau Jumatan itu. Yang isi saf awal itu banyak kan orang tua. Pemudanya mana? Belakang. Cari tembok nyandar. Sudah gitu pasang posisi tidur. Apalagi kalau tahu khotibnya itu pasti lama. Oh, khotibnya suwe. Nah, posisinya di sini. Paling setengah jam. Itu 4 usia manusia itu. Nah, gulam ini masuk ke dalam fase usia manusia yang pertama. Karena dia belum balik. Ya, yaitu sinnu sinnu tufulah. Usia anak kecil. Nah, Ibnu Abbas pada waktu itu usianya masih kecil. Fa inna Nabi SAW, nah perhatikan di sini. Karena Nabi SAW tufiya wa Ibnu Abbas qad nahizal ihtilam yakni minal khamisa asyar. Ketika Nabi wafat, Ibnu Abbas usianya baru 15 tahun. Ila sadisati asyar, menuju ke arah 16 tahun. Artinya usianya belum sampai 20. Berarti kalau kita kurangi, taruhlah usia Ibnu Abbas itu 16 tahun ketika Nabi meninggal. Nabi meninggal usia 63 toh? Berarti kalau 63 kurang 16, berapa itu? Berarti Nabi usia 47 tahun, Ibnu Abbas barulah lahir. Di saat itu bapaknya Ibnu Abbas baru berusia 49 tahun. Karena beda 2 tahun sama Nabi. Berarti kan jauh itu. Jauh sekali usianya. Ya. Otomatis ketika Nabi meriwayatkan hadis ini kepada Ibnu Abbas. Bisa jadi Ibnu Abbas itu usianya belum sampai pada usia 15.
mungkin sekitar usia 10 atau 11 tahun. Mereka masih kecil. Ya. Seusianya Arfa. Mana Arfa? Usianya Arfa itu. Berapa usianya Arfa? Hah? 12. Ya usia segitu mungkin. Ya. Usia seperti itu, 12 tahun. Karena Ibnu Abbas di usia 16 tahun Nabi meninggal dunia. Taib. Itu yang dimaksud dengan gulam. Ya. Sehingga antum boleh panggil anak antum dengan namanya, dengan sebutan ya gulam, ya gulam. Ya, boleh panggil. Misalkan anak antum masih kecil-kecil, 12 tahun, 10 tahun. Ya gulam, tal, sini. Boleh. Atau dengan panggilan yang intim. Ya bunai, sini. Ini panggilan intim, panggilan yang menunjukkan kasih sayang. Ya, menunjukkan kasih sayang. Kita jangan seperti Al-Aqram ibn Habis. Aqram bin Habis itu, beliau pernah bercerita, aku punya 10 anak, aku tidak pernah mencium anakku. Tidak pernah dicium anaknya. 10 anaknya tidak pernah dicium. Bayangkan jemaah. Ya. Kalau mungkin punya, ya masa dari 10 itu tidak pernah dicium satu itu kan. Ya. Bayangkan. 10 anak dari Aqram bin Habis dia tidak pernah mencium. Dia ngomong seperti itu karena dia melihat Nabi mencium cucunya Al-Hasan wal Husain. Ya. Maka anak itu perlu untuk dipanggil dengan panggilan kasih sayang. Taib. Kemudian kalimat berikutnya yang ingin dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, yaitu kalimat inni u'allimuka kalimat. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa perkara. Ya. Kenapa Nabi memulai dengan ucapan ini? Dzalika min ajli an yantabihalah, supaya orang yang mendengarkan ucapan ini itu perhatian. Sama seperti guru bilang kepada muridnya, anak-anak, ya, Bapak akan menyampaikan beberapa pengumuman. Kenapa kok tidak langsung bilang aja, anak-anak satu gini. Itu tidak ada perhatian. Jadi harus dimulai dengan sebuah intermezzo. Agar orang yang ingin mendapatkan informasi itu perhatian dia. Lihat, Nabi itu tidak pernah belajar tentang ya metode pengajaran. Kalau dalam ilmu pendidikan disebut dengan pedagogik, itu tidak pernah. Ya, tidak pernah Nabi belajar kuliah seperti itu. Beliau seorang Nabi yang mengajarkan itu Allah Ta'ala. Semua itu wahyu dari Allah Ta'ala. Ya, semua itu wahyu. Makanya sebenarnya seorang guru itu kalau dia ingin mengambil inovasi dalam pembelajaran, Nabi tempatnya. Sudah dicontohkan sama Nabi SAW. Cuma kita ya, pendidikan negara kita itu lebih berkiblat kepada pendidikan barat. Sementara pendidikan Islam itu sangat luar biasa sekali. Lihat bagaimana Nabi. Nabi tidak pernah mengenyam bangku pendidikan seperti yang dilakukan sekarang oleh manusia-manusia sekarang. Nabi tidak bisa nulis, Nabi tidak bisa baca. Tetapi Nabi menjadi seorang panutan di dalam pengajaran. Guru yang sangat luar biasa. Bagaimana beliau mengajarkan kepada kita sebagai guru cara mengajar. Gimana cara memberikan sebuah prolog. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa hal supaya dia perhatian. Ya, perhatian. Kadang-kadang kan kita begitu kan, mau panggil anak, mau ngasih nasihat sama anak kita. Tidak mungkin kita langsung bilang sama anak kita, "Le, begini-gini." Tidak, kita panggil. Kita berikan prolog terlebih dulu. Ya, dengarkan Abin. Ya, Abin mau ngomong. Artinya dia suruh supaya perhatian. Apa yang kita ingin sampaikan itu supaya dia perhatian dengan apa yang akan kita ajarkan kepada dia. Nah, Nabi demikian. Ya, luar biasa Nabi SAW. Pantaslah beliau itu dikatakan sebagai manusia yang sempurna dari sisi pengajarannya. Luar biasa. Tidak ada yang bisa menyaingi Nabi SAW. Taib. Kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Apa yang disuruh jaga di sini? Bagaimana maksudnya kok menjaga Allah? Coba untuk pikir gimana caranya jaga Allah itu? Allah yang jaga kita kok. Iya kan? Allah yang menjaga hambanya.
bukan hamba yang menjaga Allah. Allah itu tidak sama dengan raja. Raja itu dijaga oleh tentaranya. Tidak ada ceritanya raja menjaga prajuritnya, nggak ada. Raja yang dijaga oleh tentaranya. Tapi hukum dengan Allah beda. Allah yang menjaga hamba-hambanya. Allah nggak butuh penjagaan, tetapi Allah yang menjaga kita. Dan cara Allah menjaga manusia, terutama menjaga kaum muslimin, itu banyak. Mengirimkan rasul, menurunkan kitab, itu cara Allah menjaga manusia. Memberikan kepada mereka rizki, memberikan kepada mereka akal, itu cara Allah menjaga manusia itu. Adzan. Sudah, adzan dulu.
Baik. Kita kembali ke sini dikit. Nabi SAW mengatakan di sini, jagalah Allah, maka Allah pasti akan menjagamu. Pertanyaan kan tidak mungkin kita menjaga Allah. Gimana cara kita menjaga Allah? Allah yang menjaga kita kok. Allah yang memelihara kita. Dan itu sudah kita sebutkan di dalam pembahasan kitab Usul Ats-Tsalatsah. Ketika menyebutkan tentang rububiyah Allah, bahwasanya di antara perkara yang kita yakini dari rububiyah Allah, Allah yang menjaga kita, Allah yang memberikan rizki kepada kita, dan di antara bentuk penjagaan Allah, Allah menurunkan rasul, Allah menurunkan kitab, mengutus para rasul kepada manusia. Sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan menjaga Allah di sini? Ta'ni ihfad hududahu wa syari'atahu, yaitu dengan kita menjaga batasan-batasan yang telah Allah buat, menjaga syariatnya. Jadi di dalam agama kita itu ada batasan yang tidak boleh dilanggar. Ada koridor yang tidak boleh untuk kita lampaui. Ada batas yang tidak boleh untuk kita lampaui. Ada dalam Islam itu. Itu sudah kita sebutkan pada pertemuan hadis yang keempat waktu itu terkait masalah al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Halal jelas, haram jelas. Di tengah-tengahnya ada namanya wal umur mustabihat. Ada perkara-perkara yang samar, harus ditinggalkan. Jangan seprinsip seperti orang sekarang. Ustaz, jangankan yang haram, yang halal saja susah dicari. Maka haram halal samar-samar sikat semua sudah. Ya, itu contoh orang yang tidak bertawakal sama Allah, tidak berpasrah diri. Ya, cari yang halal. Saya sering ingatkan sama antum, ketika antum mencari yang haram, bukan antum yang merasakan dampak buruknya saja, tetapi istri, anak, keluarga antum yang lainnya merasakan dampak haram dari harta yang haram tersebut. Istri menjadi tidak taat, anak menjadi suka melawan. Mungkin tetangga menjadi tidak aware sama kita. Bahkan orang tua, hubungan kita dengan orang tua menjadi buruk. Ya. Banyak dampak buruk dari harta yang haram itu. Jangan pernah Anda bawa masuk ke dalam rumah Anda. Jangan pernah. Jangankan yang haram, syubhat saja jangan pernah. Andai kata ada uang di samping antum, benar-benar itu jatuh dari saku antum. Tapi antum tidak yakin itu adalah uang antum. Tinggalkan. Tinggalkan. Karena dari situ syaitan akan bermain di dalam diri kita. Syaitan akan memiliki celah. Oh bisa ini. Orang ini ditipu. Bisa orang ini digini. Kan banyak yang seperti itu. Kadang-kadang kita dibilangin sama orangnya, Pak kayaknya uangnya. Oh iya uang saya. Padahal bukan. Dalam hatinya, aji mumpung 100.000 gitu kan. Nek 2.000 enggak diakui itu. Coba 100.000. Emang 100.000 lumayan. Kayak bakso 10 piring. Ya kita gitu kan. Lumayan telur 2 kilo gitu kan. Beras 5 kilo bawa pulang ke rumah. Tapi lupa. Itu perkara yang haram. Jangan pernah. Ya. Tinggalkan, jangan pernah. Gak ada manfaatnya, tidak ada keberkahan. Itulah yang kita sering dengar nanti itu besar pasak dari tiang. Uangnya banyak, kami gak tahu kemana. Hutangnya justru tambah banyak. Antum ingin hidup bahagia. Kata para ulama, tips hidup bahagia itu mau harta banyak, harta sedikit, takwa sama Allah. Itu tips hidup bahagia. Bagaimana sih orang bertakwa itu? Dia tahu, yang dia ambil ini dia jelas. Dia tidak mau perkara-perkara yang tidak jelas. Bahagia hidup antum. Dijamin pokoknya. Tidur antum pasti ngorok kalau antum sudah bahagia.
Kalau sudah makan yang haram ya, hidup tidak tenang, tidur tidak nyaman. Ya, belum penyakit ini segala macam, aduh. Ya. Dalam manfaatnya. Baik. Menjaga syariat Allah. Bagaimana caranya kita menjaga kedua ini? Bifi'li awamirihi wajtinabi nawahihi. Dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Apa yang Allah perintahkan, kerjakan. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Itu sudah. Itu sudah kaum muslimin itu. Sami'na wa ata'na. Allah bilang haram, haram. Allah bilang ini halal, ambil, kerjakan. Itu caranya. Ya. Jangan seperti prinsip tadi. Yang halal susah dicari Ustaz, haram sikat saja. Urusan tobat belakangan, iya. Kalau Allah berikan kesempatan tobat. Masalahnya kalau kita sedang menikmati sesuatu yang haram, tiba-tiba meninggal, mati. Terus matinya apa dong namanya itu? Sul khatimah. Kita berharap kuburan itu menjadi sebuah taman di antara taman-taman surga. Jangan menjadi lubang di antara lubang-lubang api neraka. Karena di dalam kubur itu kita akan menempuh perjalanan yang panjang. Coba bayangkan antum menempuh perjalanan 1000 kilo. Tetapi di kiri antum ada laut, di kanan antum pegunungan yang hijau. Kira-kira terasa nggak perjalanan itu? Tidak terasa, indah. Ya, perjalanan yang menyenangkan. Ya. Karena kita ditemani dengan sebuah keindahan, itu baru keindahan dunia. Sekarang bagaimana kalau Allah jadikan kuburan kita yang akan menempuh perjalanan yang panjang itu. Dengan keindahan surga yang telah disebutkan oleh Nabi SAW, oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata manapun. Indah. Perjalanan itu tidak akan pernah terasa. Dan itu dimulai dari sini. Dunia tempatnya. Startnya dari sini. Di dunia. Jaga diri kita dari perkara-perkara yang haram. Ya. Katakan tidak kepada perkara yang syubhat dan haram. Tenang, Allah yang berikan kecukupan sama kita. Tidak usah khawatir. Kalau orang sudah bertakwa sama Allah Ta'ala, hidupnya tercukupi. Hidupnya bahagia. Kebahagiaan yang dia dapatkan bukan kebahagiaan yang fata morgana, kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki. Wa kadzalika bi anta ta'allama min dinihi ma taqumu bihi ibadatuka wa muamalatuka wa tad'u bihi ila Allah azza wa jalla. Begitu pula di antara bentuk kita menjaga Allah, belajar tentang agama ini. Berarti ketika kita sedang belajar, kita sedang menjaga Allah, kita sedang menjaga batasan-batasan Allah. Ya. Berarti tatkala kita datang ke majelis ilmu, berarti kita sedang datang untuk menjaga apa yang menjadi hak-hak Allah Ta'ala. Itu yang perlu ditanamkan dalam diri kita. Karena tanpa ilmu kita tidak bisa beribadah dengan baik. Tidak bisa membedakan mana halal, mana haram. Mana yang diperintahkan, mana yang dilarang, mana yang diwajibkan, mana yang harus ditinggalkan. Itu semuanya dengan ilmu. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ilmu itu pangkal dari segala kebaikan. Sedangkan al-jahlu, kebodohan, itu merupakan pangkal dari segala keburukan. Orang kalau sudah tidak punya ilmu, dia tidak bisa untuk melakukan kebaikan. Akan banyak kebaikan yang luput dari dirinya. Tapi sebaliknya kalau kita punya ilmu, kita tahu, oh ini adalah amalan yang disunnahkan, ini amalan dianjurkan, kita akan berlomba-lomba untuk melakukan amalan tersebut. Coba lihat, banyak orang tidak ngerti tentang puasa sunnah. Keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal, tidak puasa. Tapi kita yang tahu ilmunya, paham bagaimana faedahnya, kita berlomba-lomba untuk melaksanakannya. Kenapa? Ilmu. Dulu kalau kita belum tahu ilmunya, Ustaz, puasa sunnah Ustaz. Itulah kita zaman sekarang. Antum jangan usah tanya yang sunnah, yang wajib aja nggak dikerjakan kok. Nggak wajib nggak dikerjakan. Kita gitu. Dulu coba lihat masa kita belum punya ilmu.
Kita menganggap puasa 10 Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah itu puasa yang biasa aja. Tapi tatkala kita belajar, tahu keutamaannya, subhanallah. Ternyata baru puasa 1 hari menghapuskan dosa setahun. Bayangkan, setahun kita ngapusin dosa itu. Jangankan itu setahun, andai kata puasa itu hanya menghapuskan dosa sehari, itu sudah cukup menunjukkan keutamaan puasa tersebut. Karena tidak ada orang yang tidak berdosa dalam 1 hari. Bayangkan ini setahun dihapuskan. Enak ya. Belum puasa Muharramnya. Bukan setahun, 2 tahun. Setahun kemarin, setahun yang akan datang. Artinya yang akan datang saja tatkala melakukan perbuatan dosa kecil ya, itu sudah diampuni secara otomatis sama Allah Ta'ala. Karena memang dosa kecil tidak bisa kita hindari. Saya ingin kasih contoh sama antum nih, dosa kecil ini. Kalau sering kita kasih contoh itu sen kiri belok kanan, sekarang ini beda contohnya. Kita harus memberikan contoh yang inovasi jemaah. Biar kita nih sadar itu ternyata dosa kecil. Kadang kita ini suka pergi wudhu tapi pakai sandal orang. Ya ikhwan, orang itu tidak mau sandalnya basah. Ngapain antum basahin? Betul atau tidak? Iya sekarang nih, antum punya sandal, tidak pingin sandal antum basah pergi wudhu. Antum simpan, tiba-tiba ada orang datang pakai sandal antum. Tahu-tahu antum lihat, sandalnya kok basah. Padahal anda sudah simpan di sini. Kira-kira perasaannya gimana itu? Sakit. Zolim ini. Begitu pula kita yang kadang-kadang demikian sama orang. Makanya jangan pakai sandal orang untuk wudhu. Itu dosa kecil yang terkadang tidak disadari oleh orang. Jangan kira dosa kecil sen kiri belok kanan ibu-ibu aja ya. Bapak-bapak juga sering. Ikhwan. Subhanallah. Maka Islam itu luar biasa. Ya. Mari jagalah Allah. Jaga ya dengan belajar, karena itu akan menjadikan kita bisa beribadah dengan baik, ya bermuamalah dengan baik, bahkan mendakwakan manusia dengan ilmu tentunya, dengan ilmu. Atau bisa juga kata beliau menjaga Allah Ta'ala itu dengan dalam perkara seperti menjaga keluarga kita dari perbuatan-perbuatan dosa, harta kita, jiwa kita. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Wa ahammu hadhil asya, dan perkara yang lebih penting dari semua ini adalah huwa an yahfadhaka fi dinika wa yusallimaka minaz zaiq wad dhalal li annal insana kullama ihtada zadahu azza wa jalla huda. Ketika kita menjaga agama Allah Ta'ala, melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangannya, apa sih yang Allah akan berikan kepada kita? Allah akan menjaga kita dari yang namanya penyimpangan, penyelewengan, dan kita akan bisa menjaga diri kita dari hilangnya hidayah tersebut. Hidayah itu mahal ikhwan. Mahal. Ya mahal. Nah, sudah ini. Tapi insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Ya, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Wa jazakumullah khairan atas perhatian antum semuanya. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika, shallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.